Halo Sobat Spakbor, kembali lagi bersama saya Aditya Yulianto dalam konten Spakbor. Nah, apa sih itu Spakbor? Ya, nama yang tidak asing yang kita dengar kan. Spakbor itu adalah seputar pengetahuan belajar organisasi. Nah, di dalam konten ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur organisasi serta hal-hal yang terdapat di dalam organisasi belajar. Oke, pada episode kali ini saya akan ditemani oleh kedua teman saya yang akan membahas mengenai organisasi belajar, dan kedua teman saya ini merupakan orang yang bisa dibilang sukses di dalam suatu perusahaan. Itu untuk membahas mengenai organisasi atau perusahaan mereka nanti. Nah, tidak usah menunggu terlalu lama, kita panggil saja yuk kedua teman saya atau bintang tamu pada video kali ini. Oke, kita panggil. Yang pertama ada Mas Alex. Salam masuk Mas Alex. Halo Mas Adit. Wah, halo sekali. Ya, terus kemudian ada Mas Bram. Halo Mas Adit. Halo Mas Bram. Yo Mas Bram. Nah, Ini by the way boleh dilepas? boleh. Oke. Terima Terima kasih banyak. Kan udah tadi Protokol sebelumnya ya, di tetap. depan udah di rapid. Alhamdulillah di ya. rapid test. Non reaktif. Iya, non reaktif ya. Nah, sebelumnya terima kasih nih kepada Mas Alex dan Ya. Mas Bram sudah hadir di konten Spakbor ini. Nah, mau mulai dari Mas Alex dulu ya nih. Boleh. Mungkin bisa memperkenalkan kepada teman-teman Spakbor mengenai jabatan Mas Alex di perusahaannya dan apa nama perusahaan dari Mas Alex ini, serta bagaimana sih Mas Alex bisa menjabat di posisi tersebut gitu di dalam organisasi Oke. Mas Alex. Ya, bisa dijelaskan Oke. kepada teman-teman Spakbor. Sebelumnya perkenalkan teman-teman Spakbor, saya Alex. Saya merupakan CEO, Chief Executive Officer dari perusahaan Ruang Rindu. Oh, Ruang Rindu. Gitu. Jadi Cukup unik namanya. betul. Ruang Rindu itu adalah aplikasi sejenis seperti bisa dibilang aplikasi kencan. Gitu, aplikasi kencan yang bisa dibilang mempertemukan orang dengan jodohnya lah. Oh. Karena kan bisa dibilang memang pergaulan saat ini kan sudah berubah kan ya, dari zaman ke zaman pun, dan akhirnya kita memanfaatkan teknologi untuk bisa mengobati rasa rindu, seperti namanya Ruang Rindu gitu loh. Cukup unik ya namanya dari Ruang Rindu ini. Betul banget. Jadi dari perusahaan yang memiliki aplikasi seperti pencarian jodoh ya. Betul. Bagi Dating app. Untuk orang yang pasti jomblo dong yang single. Iya, yang lajang gitu loh. Oh, yang Tapi lajang, bisa iya. juga digunakan untuk mengobati rasa rindu akan keluarga, sanak saudara, dan lain-lain gitu sih. Oke, nah bagi sobat-sobat Spakbor bisa nih menggunakan aplikasi dari Mas Alex ini. Iya, yang Ruang di- Rindu. Nah, Jangan lupa download ada di App Store sama Play Store. Oke. Nah, itu dia. Jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Mas Alex ini dalam proses untuk berposisi sebagai jabatan Mas Alex ini di CEO Ruang Rindu? Bagaimana prosesnya? Seperti itu. Ya, misalkan boleh cerita, jadi singkat ceritanya itu saya sudah memang ada inisiatif dari teman saya juga, dan kami akhirnya berkolaborasi dalam bertukar pikiran untuk memulai dan bisa dibilang menciptakan aplikasi ini gitu loh. Dari tim yang awalnya cuma berjumlah 100 orang, tapi lambat laun dan akhirnya bisa berkembang, dan peminatnya pun sangat antusias banget. Banyak yang download dan banyak yang ya bisa dibilang senang juga dengan aplikasi ini, lalu dan akhirnya bisa berkembang secara global, dan kurang lebih sekarang sudah mempekerjakan 1.500 orang kurang lebih. Oke. Oh, Alhamdulillah banget sih. luar Terima biasa. kasih. Luar biasa ya dari pengalaman Mas Alex Wah, ini. iya. Menjadi bisa dibilang itu salah satu inovasi ya. Iya. Inovasi. Yang harus dikembangkan terus sih. Iya. Anak muda harus berinovasi. Wah, keren nih. Sobat-sobat Spakbor juga harus tetap berkreasi, menunjukkan kreativitas kalian melalui Betul. hal positif. Karena kalau bukan kita siapa lagi ya? Oke. Tadi Mas Alex nih udah kita tanya-tanya ya kan. Sekarang kita beralih ke Mas Bram. Nah, Mas Bram ini bisa diceritakan lah profil singkatnya. Mas Bram ini menjabat sebagai apa dan
perusahaan apa namanya Mas Bram ini menjabat dan bagaimana Mas Bram bisa mencapai jabatan itu? Oke, halo teman-teman semua, nama saya Bram. Mungkin teman-teman bisa memanggil saya di jabatan saya itu saya sebagai CFC. CFC? Ya, tapi ini bukan makanan. Bukan Itu restoran ya? adalah kepanjangan dari CEO, Vinti, dan Kiki Kili. Wah, unik. CEO Vinti dan Kiki Kili. Kiki Kili dan Vinti itu adalah sebuah minuman yang cukup beredar di mana-mana, yang membuat besar, seperti ada sponsor di Piala Dunia dan berbagai Wow. macamnya. Nah, ya itulah minuman bersoda yang kita kembangkan Oh. bersama tim kita. Selain itu juga udah mencapai pasar yang cukup besar. Salah satunya mungkin langganan dari Vinti dan Kiki Kili ini sudah mencakup di salah satu daerah di Jakarta yang Wah, cukup ternama. bagus. Itu nama daerahnya itu adalah Kemang. Wah, Kemang. Kemang Jakso. Bukan Kemanggisan. Kemanggisan, Iya, ya. cuman Iya. pasarnya cukup besar sampai beberapa daerah bahkan ke luar negeri. Jadi Oke. cukup banyak peminat dari minuman bersoda Vinti dan Kiki Kili. Oh, Keren ya, keren. Inovatif. Ya. Sangat, itu produk yang sangat bermanfaat buat sobat-sobat spakbor yang aus. Ya, jadi bisa diceritain secara singkat mengenai profil bagaimana sih Mas Bram ini dapat mencapai posisi sebagai CEO di perusahaan atau organisasi yang Mas Bram tangani ini? Oke, mungkin awalnya kita bermimpi dulu ya. Bermimpi, Iya. tidur. Awalnya dari tidur dulu. Ya. Dan saya bermimpi. Tapi mimpi itu bukan hanya saya resapi dan dinikmati saat tidur, cuman kita sebagai generasi muda dan teman-teman juga mungkin harus mewujudkan mimpi-mimpi yang kita punya. Setuju. Tentunya dengan membangun tim, membuat strategi dan berbagai macamnya, membuat akhirnya saya mendapat kepercayaan untuk bisa menjalankan organisasi atau perusahaan ini begitu. Oh. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat dari profil Mas Bram. Bram. Wah, selaku CEO dari CFC. Apa CFC? CEO Vinti dan Kiki Kili. Iya, itu dia CEO Vinti dan Kiki Gili. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan kita pada video kali ini. Nah, kita akan membahas mengenai sebuah organisasi, khusus organisasi belajar. ya. Iya. Oke. Nah, jadi dari mana yang kita tahu ini, organisasi belajar ini memiliki beberapa sistem. Ya, oke. Oke, beberapa sistem. Nah, salah satunya itu mengubah organisasi untuk keunggulan belajar. Ya. Nah, di dalam mengubah organisasi untuk keunggulan belajar itu terdapat 4 unsur. Ya. Oke, ya, diantaranya itu ada unsur visi, Hmm. budaya, Hmm. struktur, Hmm. serta strategi. Strategi. Oke. Nah, yang mau kita bahas nih di video kali ini nih mengenai unsur strategi. Oke, jadi ada pertanyaan nih buat Mas Bram dan Mas Alex ini. Nanti Iya, boleh. mungkin bisa dijawab karena kan kalian selaku CEO dari perusahaan organisasi kalian kan. Oke. Ya, Bisa aja sukses Mas lah. Adit ya. Terus juga kok Mas Adit. Oke, langsung aja ya. Jadi pertanyaan, bagaimana strategi dalam mengubah organisasi untuk keunggulan belajar? Mungkin bisa dijawab dari Mas Bram dulu nih. Oke, Silakan. bicara mengenai strategi ya. Bagi Iya. kami strategi itu adalah untuk menginspirasi dan memotivasi anggota-anggota yang ada untuk mencapai goals tertentu gitu kan. Oke. Nah, ini perlu dikomunikasikan dan disosialisasikan. Nah, salah satu yang kami pakai yaitu adalah menyelaraskan pembelajaran organisasi dengan bisnis dan keberhasilan pribadi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa yang namanya kesuksesan atau keuntungan yang berkelanjutan itu adalah hal yang diinginkan setiap organisasi. Namun, keuntungan yang berkelanjutan ini didapatkan dari yang namanya belajar. Nah, belajar ini adalah rangkaian-rangkaian atau hal yang linear untuk mencapai kesuksesan organisasi bahkan individu. Mungkin awalnya kami menanamkan hal itu strategi awal yang kami lakukan di organisasi kami. Jadi di awal kami menanamkan betapa pentingnya hal linear tersebut seperti pembelajaran yang akan mengarah kepada kesuksesan atau keberhasilan pribadi dan juga akan membuat keuntungan secara bisnis bagi organisasi tersebut. Ya. Contohnya di perusahaan saya ada yang namanya bagian marketing atau sales. Nah, sales ini diberi pembekalan mengenai cara marketing yang baik seperti public speaking, menarik orang dan berbagai macamnya. Iya. Itu ada pembelajaran tentang itu dong, yang Iya. kami siapkan itu berbentuk training pembelajarannya. Nah, selanjutnya akan mengarah kepada keberhasilan pribadi. Keberhasilan pribadi yang didapat dalam hal ini yaitu adalah sales ini mencapai target, bahkan melebihi target. Nah, ketika sudah melebihi target,
dengan skill yang didapatkan dari pembelajaran, maka kesuksesan organisasi atau keberhasilan dalam organisasi itu tercapai. Jadi ini adalah sebuah hal yang linear dan tentunya harus diperhatikan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah membangun pembelajaran ke semua operasi. Gitu kan. Jadi yang harus dipahami, tadi kita sudah tahu bagaimana cara berpikirnya dari pembelajaran, habis itu mengarah kepada kesuksesan pribadi dan kepada kesuksesan organisasi. Tentunya harus ditekankan kepada setiap sendi-sendi yang berhubungan dengan organisasi ini, ditanamkan pembelajaran ke semua sistem operasi gitu kan. Nah, salah satunya ada divisi public relations di organisasi kami. Nah, di public relations itu ada juga bagian-bagian tertentunya, seperti ada bagian desain dan juga ada bagian content creator. Nah, di situ kita kasih pembelajaran terus-menerus. Bukan hanya di bagian tertentu, tapi semua dari yang beroperasi dalam organisasi kami. Jadi semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini adalah mengembangkan kebijakan personalia yang membangun organisasi belajar. Nah, personalia atau HRD ini tentunya juga menjadi benteng kita untuk membuat organisasi ini menjadi organisasi belajar. Apakah yang dibangun? Mungkin salah satunya itu adalah cara untuk rekrutmen. Jadi ada beberapa indikator yang kami siapkan untuk orang dapat kami klasifikasikan terhadap orang yang mau belajar atau bagaimana, atau kita akan membuat indikator tertentu untuk bisa dibilang menyeleksi orang mana yang memiliki niat belajar yang tinggi, yang layak ya. Ya betul, yang layak. Dan selain itu juga kebijakan yang dibuat oleh personalia kami atau HRD kami itu salah satunya ada kebijakan untuk selalu sharing sebelum kita memulai sebuah tindakan. Misalnya kita akan ada event gede atau ada hal gede, tentunya pengetahuan yang dimiliki atau tacit knowledge setiap orang itu harus dibagikan kepada orang-orang tersebut. Jadi kita sharing knowledge dulu agar pengalaman yang ada itu terus dibagikan. Jadi tidak harus mulai dari nol lagi. Ya, misalkan kemarin sudah dapat skor 80, skor 80 ini harus dibagikan bagaimana cara mendapat 80 agar ditingkatkan untuk mendapatkan lebih dari itu. Itu salah satu halnya juga. Nah, habis itu juga ada mengakui dan menghargai belajar. Jadi yang sudah diberikan belajar anggota-anggota dari organisasi kami gitu kan, kita harus mengakui bahwa kesuksesan sebuah tim atau individu itu adalah hasil dari belajar. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan reward, penghargaan. Bisa berupa apa? Promosi jabatan, bahkan kita berani memberikan itu karena kita mengakui bahwa adanya belajar yang harus kita hargai dalam hal ini. Maka dari itu mungkin teman-teman lainnya bisa termotivasi dan terus berjalan untuk menjadi organisasi yang belajar. Bisa juga berupa bonus ataupun sesimpel atau kita budayakan ya di organisasi kita untuk memberikan ucapan selamat, karena hal kecil itu pun berdampak secara psikologis bagi orang-orang yang ada di organisasi kita. Jadi yang terpenting adalah mengakui dan menghargai belajar gitu kan. Jika memang ada kekurangan ya itu mungkin bisa dibilang proses belajar dan kita harus juga menghargainya gitu kan. Nah, mungkin yang terakhir dari organisasi saya itu adalah mengukur dan memaparkan dampak dan manfaat belajar. Kalau dalam hal ini, saya beri contoh itu adalah training yang kami buat dalam organisasi kami gitu kan. Jadi training yang kami buat dalam organisasi kami itu harus bisa diukur. Nah, kami coba pastikan ada namanya evaluasi Kirkpatrick atau level 4 gitu kan. Yang pertama ada yang namanya reaction ini dari keadaan yang ada setelah dia mengadakan training itu. Yang kedua adalah learn, mengenai materi-materi yang ada gitu kan. Nah, kenapa ada evaluasi ini? Agar lebih rigid. Habis itu ada yang namanya behavior, kita coba untuk memantau apakah behavior dia berubah. Dan yang terakhir adalah result atau hasil. Nah, hasil atau result ini kita coba lihat datanya apakah ada manfaat dari belajar. Ini salah satunya ya training. Cuman ada hal lainnya seperti sharing knowledge dan berbagai macamnya. Dalam hal training ini bisa lebih diukur bagi kami karena kami akan mencoba untuk mencari return of investment. Jadi pendapatan yang kami dapatkan dari hasil manfaat belajar tadi. Jadi semua itu ada detail datanya, tidak abstrak dan ngawang. Kita coba mendata semua kegiatan belajar dan juga kita pantau terus dan kita lihat apakah efeknya ada atau tidak. Jika mungkin tidak ada, menjadikan evaluasi bagi kita dan tentunya membuat kita untuk dapat mengupgrade kegiatan belajar harus kita masukkan di setiap sendi-sendi kegiatan yang kami lakukan. Seperti itu mungkin ya dari saya. Oke, jadi sebelum ke Mas Alex, ya sudah keren nih. Keren banget ya, ternyata ya masih masih keren nih. CFC. Iya, udah mendunia juga. Oke, Pasti pemaparannya saya juga banyak belajar sih dari Mas. Oke, Sama belajar ya. Iya. Oke,
Oke, kita lanjut ya sebelum kita ke Boleh. Mas Alex nih jawab. Jadi ada beberapa poin nih tadi yang saya tangkap, yang saya catat dari Ada Mas 5 Bram. ya kalau nggak salah tadi Ya, ada 5. Itu yang pertama itu ada menyelaraskan pembelajaran organisasi dengan bisnis dan keberhasilan pribadi. Ya, itu salah satu strateginya. Nah, terus yang kedua itu membangun pembelajaran ke semua operasi. Wah, tadi itu keren tuh. Apa membangun pembelajaran ke semua operasi. Nah, lalu yang ketiga itu mengembangkan kebijakan personalia yang membangun organisasi belajar. Nah, lalu yang keempat, mengakui dan menghargai belajar. Betul. Nah, itu penting itu. Dan yang kelima ini juga nggak kalah pentingnya dari yang lain, itu mengukur dan memaparkan dampak dan manfaat belajar. Betul. Nah, itu dia Oke. jawaban dari Mas Bram. Mas Nah, Bram. mungkin perlu diulang nggak nih pertanyaannya untuk Mas Alex? Wah, Perlu ya? misalkan kalau saya dibandingkan dengan Mas Bram ini jauh banget sih kayaknya. Oh. Mas Bram lebih experience banget sih. Bisa saja. Oke, jadi untuk Mas Alex ini Iya, boleh, saya boleh. tanya ya. Boleh, boleh. Jadi kan Mas Alex ini selaku CEO ya. Ya Jadi sih juga alhamdulillah. bagaimana strategi dalam mengubah organisasi untuk keunggulan belajar? Oke, pertanyaan hampir sama ya tadi dengan Mas Bram. Ya, sama Oke, sih, Mas. sama ya. Iya. Ya, jadi teman-teman apa tadi Spakbor ya? Ya, Spakbor, sobat Spakbor. Sebenarnya kalau dari penjelasan saya mungkin singkat, tapi mungkin bisa dicatat di rumah. Siapkan alat tulis kalian, coba dicatat. Kita sama-sama belajar di sini, jadi jangan canggung. Saya Oke? juga belajar Belajar juga semuanya. Nah, jadi misalkan kalau dari saran saya, di perusahaan kami ini selalu menerapkan atau menciptakan banyak kesempatan belajar. Nah, banyak kesempatan belajar itu dengan maksud, jadi belajar itu adalah tindakan yang rutin. Tindakan yang selalu diterapkan. Jangan sampai tindakan belajar ataupun pembelajaran itu sampai terhenti. Di saat itulah pembelajaran terhenti, pasti kebangkrutan akan menghampiri gitu, Mas. Wow. Iya kan? Pasti kalau kesempatan belajarnya dikit, nggak bakal berkembang nanti perusahaan atau organisasinya. Oke. Nah, di lain itu, lalu juga tetapkan waktu tambahan untuk belajar. Di samping belajar yang rutin, kita juga butuh refleksi atas pembelajaran atau tindakan belajar yang telah dilakukan. Jadi jangan ucuk-ucuk kita cuma belajar doang nih, tapi kita nggak tahu bahwasanya efek atau dampak dari belajar itu ternyata efektif atau enggak. Dibutuhkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan mungkin secara berkala kali ya. Pasti di perusahaan Mas Bram ada monitoring dan evaluasi pastinya Ada, ya. Ya, tadi udah jelasin. Nah, gitu. jadi tetapkan waktu tambahan untuk belajar. Belajar untuk menganalisis, merencanakan sesuatu agar nantinya perusahaan masih bisa bersaing di dunia mungkin sekarang kan sedang berkembang terus ya. Jadi tetap bisa menjadi nomor 1 gitu. Oke. Nah, lalu selanjutnya yang nggak kalah penting nih, ciptakan lingkungan fisik pembelajaran yang mendukung. Mungkin di sini lebih ke arah teknik kali ya. Mungkin kita pasti sudah seringkali mendengar bahwasanya ada kantor yang instagramable. Oh iya. Nah, ya kan? Iya. Yang benar-benar lingkungan kerjanya itu bikin kita tuh semangat untuk belajar dan bekerja. Contohnya misalkan bisa kita lihat di kantor-kantor yang mungkin startup gitu loh. Yang benar-benar kantornya itu bikin kita semangat dengan tampilan yang colorful misalkan. Yang benar-benar bisa membangun gairah kita untuk selalu belajar dan akhirnya bisa menciptakan kinerja yang efektif dan akhirnya tujuan perusahaan bisa tercapai. Tapi saya baca juga di perusahaan Mas juga ada kayak ruang baca gitu ya, Betul. ada wifi yang terintegrasi. Jadi benar-benar disetting dengan sedemikian rupa agar nantinya semua terintegrasi, kemampuan berpikir semakin dalam dan akhirnya bisa mencapai tujuan organisasi atau perusahaan, Mas. Kalau nggak salah perusahaannya Mas Bram juga kantornya keren banget, gitu kan? Ini Kalau nggak sama-sama salah keren. Google itu juga ada perosotannya kalau nggak salah ya kantornya ya. Iya, pasti Iya kan? dibikin nyaman dulu. Habis itu ada wifi, dibikin nyaman, dikondisikan seperti ada daftar-daftar belajar yang bisa dieksplor oleh karyawan. Mas. Betul. Jadi benar-benar harus nyaman deh, harus cozy place gitu loh. Keren-keren ya ini dari kantor Mas Alex dan Mas. Iya, ini kantor-kantor Mas Iya. juga bagus. Bentar, Iya. studio saya kasih prosotan deh. Oh, Saya iya. kasih kolam berenang di situ. Iya, ini juga dengan adanya podcast ini juga Iya, ini juga kan. Ini belajar. Iya. Kayak misalkan ini ada apa? Piramida ini keep line di. Iya tuh, kalian bisa lihat. Ini bagus sih kantornya Mas Adi ini keren banget, mantap. Good job. Oke. Selanjutnya mungkin dari saya itu ada kesempatan untuk memaksimalkan pembelajaran di tempat kerja. Nah, seperti yang tadi bilang, belajar itu tidak hanya proses, tapi juga harus ada monitoring dan evaluasi yang mendalam, teman-teman. Jadi, tolong maksimalkan pembelajaran yang ada di organisasi atau tempat kalian bekerja. Begitu, Mas. Jadi benar-benar harus digali tuh apa yang kurang ya,
apa yang belum tercapai ya, itu harus benar-benar dianalisis, dipikirkan, lalu mungkin kalau misalkan ada kurangnya didesain, ataupun nantinya pengimplementasiannya ataupun ada yang kurang itu harus dievaluasi ya. Jadi benar-benar harus tetap semangat gitu loh. Nah, yang terakhir mungkin jadikan pembelajaran tepat waktu, bukan hanya dalam kasus. Redaksi itu bermakna apa? Jadi sebagai organisasi belajar kita harus menyiapkan tindakan yang preventif. Jadi jangan sampai kita ambil contoh, misalkan perusahaan ini sedang mengalami suatu krisis ekonomi misalkan. Nah, jadi kita sudah mempersiapkan hal tersebut dengan sedemikian rupa, jangan sampai nantinya ketika sudah bangkrut kita baru mau belajar. Begitu. Jangan sampai ketika perusahaan sudah mau down, baru kita sadar, wah ternyata belajar untuk mencegah suatu krisis itu penting ya. Tidak begitu ya teman-teman. Jadi benar-benar kita sudah mempersiapkan jangka pendek maupun jangka panjang untuk selalu mau belajar mencegah hal-hal buruk ataupun membuat atau menciptakan hal-hal baik yang akan berujung pada inovasi dalam perusahaan atau organisasi. Begitu. Waduh, keren luar biasa ya. Luar biasa ya. Harus semangat terus. Gitu nih sobat Spakbor. Keren kan nih CEO dari perusahaan Wah. apa masing-masing ini. Bisa aja nih Mas Adit ya, terus memuji-muji ya. Oke, jadi ini ya, mungkin poinnya bisa saya ulangi lagi Boleh. Mas Alex ini ya. Jadi tadi saya mencatat beberapa poin yang dari Mas Alex apa aku ucapkan tadi Iya. ya. Jadi itu yang pertama itu bagaimana strateginya itu, yang pertama ciptakan banyak kesempatan belajar. Betul. Nah, lalu yang kedua itu ada tetapkan waktu tambahan untuk belajar. Betul. Nah, yang ketiga itu ciptakan lingkungan fisik yang mendukung pembelajaran. Nah, lalu maksimalkan pembelajaran di tempat kerja. Nah, yang terakhir ini ada jadikan pembelajaran tepat waktu, bukan hanya dalam kasus. Ya, Seperti betul itu banget. ya, itu yang dijelasin tadi. Bagus. Mas Oke, Adit. itu dia. Mantap. Nah, gimana nih Sobat Spakbor nih setelah mendengar strategi dari mengubah organisasi untuk keunggulan belajar. Nah, ini kita beberapa menit ini kita belajar pada dua bisa bilang dua pengusaha sukses, ya CEO Amin. dari perusahaan Ruang Rindu sama Vinti dan Kiki Kili. Kiki Kili ini cukup sulit untuk diucapkan nih, tapi keren. Sangat mudah untuk didapatkan karena sudah banyak gitu. Sudah banyak. Ada ya, berbagi expert mantap dan juga ada. Ya, pasti kita kenceng kok. Iya, nah nih Sobat Spakbor nih, jadi jangan merasa jangan tidak bisa lah ini, tidak bisa Mencapai mimpi. Iya, mencapai mimpinya, terus membuat organisasi membuat organisasi menjadi belajar seperti itu nih. Ini ditambahkan lagi nih oleh Mas Bram nih. Mas Bram jauh nih ya. Kan dekat di sini kok. jago Mas Bram ini jago Iya. kan jauh. Ya, Kalau jauh kan nanti ada Ruang Rindu. Iya, nanti kangen. Tapi bukan kangen band. Oke, jadi buat teman-teman nanti video ini mungkin sampai sini, tapi yang namanya belajar itu akan terus berlangsung. Nah, jika teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar organisasi belajar, teman-teman bisa nih email ke salah satu mungkin bisa kedua-duanya nih, ke Mas Bram sama Mas Bram sama Mas Alex. Mungkin emailnya dari email Saya dulu. Iya. Boleh langsung di email saya di bram@gmail.com. Ya, kesan lucu cuman bram. Iya, memang seperti itu. Seperti soda itu ya, soda Bram. Segar sekali. Itulah produk saya. Ya, kalau yang mau nanya Mas Alex gimana nih? Mungkin bisa langsung menghubungi Instagram ataupun Twitter dari Ruang Rindu. Itu namanya Ruang Rindu. @di Ruang Rindu kita bertemu. Keren. Jadi jangan lupa bener-bener harus kita belajar ya. Jadi boleh tanyakan nih, kita feel free banget Iya, betul. Mas Iya. Bram juga feel free banget gitu loh. Oke, itu kita udah nih. Jadi mau sponsor Sobat Spakbor yang masih mau nanya-nanya terus, mungkin mau ngelamar kerjaan di perusahaannya Mas Alex dan Mas Bram ini. Yap. Iya, bisa bilang langsung atau tanya langsung. Iya. Jadi saya mau nanya lagi nih. Oke, boleh. Oke. Last question ya mungkin ya. Iya, karena Waktunya terbatas ya. sibuk ini. Oh iya. Emang nih. Oke, jadi ada pertanyaan nih. Apakah ada pesan dari Mas Alex dan Mas Bram nih
pesan-pesan buat sobat apa namanya, sobat Spakbor. Spakbor, sampai saking antusias sampai lupa sama sobat sendiri, Sama program sendiri Malah lupa sobat ya, Spakbor. gimana ya? Ya. Oke. Gimana nih, ada pesan nggak buat sobat Spakbor? Mau saya dulu apa Mas Bro dulu? Apa Sweet dulu? Terserah. Sweet. Siapa Boleh, siapa yang paling kaya sweet. boleh. Sweet biasa aja ya. Biasa aja, itu dari Siapa yang paling kaya? Oh, Mas Bro duluan. Mas saya duluan. Iya. Oke, pada intinya mungkin dari saya yang namanya organisasi belajar itu harus dibentuk sedini mungkin dan harus dibudayakan untuk memiliki kegiatan belajar. Mungkin kalau belum terbudaya atau misalkan belum memiliki strategi untuk dibudayakan, teman-teman harus memiliki strategi yang baik karena seperti hal yang bermain bola, kalau misalnya teman-teman hanya ingin memasukkan bola ke gawang lawan itu mudah, tapi jika tidak ada strategi itu akan terasa sulit. Seperti itu. Dabes. Dabes toh. Apa itu? Saya nggak tahu. Ada organisasi belajar lainnya ya. Gitu ya. Oke. Nah itu dari Mas Bro, Dari saya. dari Mas Alex nih. Oke, teman-teman, mungkin kalau pesan dari saya sedikit, bahwasanya sekarang sudah beda zaman antara organisasi belajar saat ini dan organisasi belajar yang akan datang. Pastinya organisasi belajar yang akan datang itu lebih global dalam komunikasinya, tidak hanya bersifat regional, gitu ya. Zaman sekarang organisasi belajar itu hanya mengandalkan analisis, tapi dia akan datang itu lebih mengandalkan analisis, kreativitas, dan intuisi, gitu. Jadi benar-benar harus dikembangkan lagi, harus benar-benar ditelaah lagi bahwasanya organisasi belajar itu di dalamnya bukan hanya kompetisi, tapi melainkan kooperasi dan kolaborasi, begitu sih. Itu benar-benar strategi ya. Strategi banget ya, pokoknya Oke. harus dipaten ini, jangan sampai jangan sampai kompetisi deh. Ini malah sikut-sikutan nanti kan. Betul. Iya. Nggak bagus. Itu nggak bagus itu kalau itu. Iya. Kalau sikut-sikutan. Mm-mm. Oke, itu udah nih, itu aja nih yang mau Oh, ya, disampaikan itu aja, buat itu aja. sobat Spakbor. Semangat ya buat sobat Spakbor. Ya, jadi oke. Kita udah di ujung acara nih, udah di ujung oke. udah Tak berasa ya? udah mau berakhir ini. Iya. Jadi buat sobat Spakbor tetap semangat, terus berkarya dimanapun kalian berada dan tularkan energi-energi yang kreatif. Wih, Oke. benar. Oke, ya ini seperti Mas Bram dan Mas Alex. Oke, saya tutup nih video kali ini dan jangan sampai lupa jangan sampai lupa kan tuh Jangan sampai lupa. Saya belum lupa. Jangan grogi lah, Mas. Jangan Jangan belum santai ya. terbiasa untuk menutup sesuatu. Oh, Biasanya oke. membuka Membuka lembar hidup. lembaran hidup. Membuka lapangan kerja mungkin ya. Oh, iya. Oke, buat sobat Spakbor, sampai bertemu di video selanjutnya dan terus belajar mengenai organisasi belajar. Oke, see you next time. Jangan lupa komen, like, dan Subscribe. ikuti Subscribe. channel kami, channel saya, channel saya di Spakbor. Oke, salam Spakbor. Salam Spakbor. Oke, masukkan lagi dong.